Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas beberapa tema. Yang pertama adalah ma'rifatu hukmi sholatil jamaati. Apa hukumnya sholat berjamaah? Kemudian yang kedua adalah idza dakhala ar-rajulu al-masjida. Apabila seseorang masuk masjid wa qad shalla, kemudian dia sholat sendirian, hal yajibu fihi ay yusalli ma'al jama'ati as-salatu allati shallaha amla. Ketika ia sudah selesai sholat sendirian, kemudian datang beberapa orang bergelomboran, kemudian sholat berjamaah. Apakah orang yang tadi sholat sendirian harus ikut berjamaah atau tidak? Itu masalah yang kedua. Masalah yang pertama adalah tentang hukum sholatul jamaah, hukum sholat berjamaah. Fazahabal jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah hukumnya sunnatun muakkadah. Wa qala Ahmad bin Hanbal bil-Zahiriyah, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ahlu Zahiriyah seperti Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm, mengatakan bahwasanya anna sholatal jama'ati fardun, bahwasanya sholat berjamaah adalah kewajiban. Artinya fardu, wajib, harus sholat berjamaah. Illa li uzrin, kecuali bagi yang punya uzur. Dalil daripada jumhur, hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tufaddilu sholatal fadzi bi khamsin wa isrina darajatan wa fi riwayatin ukhra bi sab'in wa isrina darajah." Dalil jumhur mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah berdasarkan dalil sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah hanya lebih utama, bukan wajib. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh jumhur. Dalilnya adalah sholatul jamaati afdol. Ketika kalimatnya afdol berarti lebih afdol, berarti ada yang tidak afdol. Artinya kalau ingin mendapatkan yang tidak afdol berarti sholat sendirian, dan sholat sendirian berarti boleh begitu. Itu dalil daripada jumhur. Kemudian dalil daripada ahlu Zahiriyah dan Imam Ahmad bahwasanya mengatakan ia adalah wajib, hadis Abu Hurairah, juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayahtubu summa amura bis salati fayu'adzinu laha summa amura rajulan faya ummun nas summa ukhalifu ila rijalin fa uharriku alaihim buyutahum. Jadi kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, kalau andai kata siapa saja saya ingin memerintah pada seseorang, rajulan, untuk berjamaah di masjid, untuk berjamaah. Kalau tidak berjamaah, summa ukhalifu ila rijalin, kalau tidak berjamaah, fa uharriku alaihim buyutahum, saya akan bakar rumah-rumah mereka.
Ini adalah wa'ad, artinya ancaman. Biasanya kalau dalam usul fikih kalau ada ancaman, perintah ada ancaman, itu menunjukkan wajib. Kalau enggak sholat 5 waktu, hukumannya neraka. Man taraka sholata faqad kafara. Nah, begitu. Berarti tandanya wajib. Ini juga sama. Ketika Rasulullah SAW menyuruh berjamaah dan sampai-sampai memerintahkan ada yang tidak berjamaah dibakar. Fa'uharriqu alaihim buyutahum, saya akan bakar rumah-rumah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib, artinya fardu menurut Imam Ahmad dan Az-Zahiriyah. Kemudian dalil yang menguatkan juga ketika hadis seorang buta minta izin kepada Rasulullah SAW fit takhallub an sholatil jamaah, untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Li'annahu la qaida lahu, karena dia tidak ada yang nuntun. Nah, buta, dia nggak ada yang nuntun. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah. Nah, ini li uzrin, karena ada uzurnya. Dia nggak bisa ke masjid, nggak bisa berjamaah. Kenapa? Karena nggak ada yang nuntun. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, atas ma'un nida, kalau andai kata ia mendengarkan azan, qala na'am, qala la ajidu laka rukhsatan. Nggak ada rukhsah kalau misalnya dia tidak ada uzur, kemudian ia mendengarkan azan, dia tidak ada rukhsah. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh sebagian mazhab seperti Imam Ahmad dan Zahiriyah, bahwasanya sholat jamaah adalah fardu wajib. Sedangkan Imam Syafi'i, ya semuanya jumhur mengatakan itu adalah sunnah muakkadah dengan dalil sholatul jamaati tufaddilu sholatal fardhi bi 25 darajah. Dan Nabi Muhammad SAW selalu sholat berjamaah. Ini yang dijadikan perbedaan di antara para ulama. Fahim tuh, paham ya insyaallah tentang masalah berjamaah. Kira-kira ainal arjah, mana yang lebih kuat? Wajib atau sunnah muakkadah? Kalau wajib berarti yang tidak berjamaah di masjid dosa. Konsekuensinya adalah dosa. Kalau wajib, tetapi dijelaskan di sini bahwasanya wajib li uzrin. Illa li uzrin. Kalau dia ada uzur tidak wajib, artinya tidak masalah. Jadi Imam Ahmad dan Zahiriyah juga mengatakan wajibnya itu adalah kalau tidak ada uzur. Ya misalnya kita dengerin azan, Allahu Akbar, kemudian kita diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain gitu. Itu menurut Imam Ahmad dosa. Kenapa? Karena wajib. Kecuali kalau ada uzur. Illa li uzrin, dan uzurnya itu terjadi penafsiran oleh para ulama. Jadi menurut Imam Ahmad dan Al-Zahiriyah mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Tapi menurut jumhur, sholat berjamaah adalah sunnatun muakkadah. Lihat, muakkadah, bukan sunnah biasa. Sunnah marghubah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi untuk membedakan antara sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian tema yang kedua adalah fa'in kana shollamun faridan. Kalau dia sudah sholat sendirian, dia misalnya datang ke masjid, nggak ada siapa-siapa, kemudian dia sholat zuhur sendirian. Kemudian tiba-tiba ada segerombolan orang, 5 orang misalnya, dia sudah selesai sholat sendirian. 5 orang tersebut sholat berjamaah. Apakah dia harus yu'idu, harus mengulangi sholat tersebut atau tidak? Faqala qaumun, sebagian berpendapat, yaitu Imam Malik, yu'idu ma'ahum kullas sholawat, dia harus di-i'adah, berarti dia ikut yang berjamaah tadi, illal maghrib pakot, kecuali sholat maghrib. Jadi misalnya dia sholat zuhur sendirian, nggak berjamaah di masjid misalnya, atau di mana lah, sudah selesai dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, sendirian. Kemudian tiba-tiba datang lagi 3 orang berjamaah sholat zuhurnya. Menurut Imam Malik, dia yu'idu, dia harus
mengiadah ulang, harus berjamaah ulang illal maghrib, kecuali sholat maghrib. Kenapa sebabnya illal maghrib? Karena kalau maghrib itu kan ganjil, witir. Kalau dia sholat lagi maka jadi genap. Nah, itu yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Illal maghrib. Kenapa ada maghribnya itu? Kalau sholatnya sholat zuhur, maka tetap dia asyaf'u, tetap genap. Empat tetap genap. Tapi kalau maghrib, illal maghrib, kalau maghrib, nah itu tidak. Kenapa sebabnya? Karena kalau dia sholat maghrib lagi, berarti dia jadi 6. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, bahwasanya yu'idu ma'ahum, dia ikut bersama dengan mereka. Nah, nanti kita lihat dalilnya. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah berkata yu'idus sholawat kulluha illal maghrib wal asr. Dia harus iadah ulang. Iadah tetap dia iadah kecuali maghrib dan asar. Kalau tadi Imam Malik maghrib saja. Kalau Imam Abu Hanifah maghrib dan asar. Kenapa sebabnya? Karena kalau Imam Abu Hanifah berpendapat kalau dia sholat asar lagi, kan kita tahu bahwasanya tidak ada sholat setelah asar. Nah, jadi dia udah sholat asar, dia sudah sholat asar, masa dia sholat lagi? Nah, begitu yang dijadikan hujjah oleh Imam Abu Hanifah. Jadi sama seperti Imam Malik, dia ikut lagi dengan berjamaah, tapi bedanya kalau Imam Malik dia hanya sholat, dia ikut semuanya sholat kecuali maghrib. Kalau Imam Abu Hanifah dia maghrib dan sholat asar. Wa qala Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yu'idus sholawat kulluha, semuanya, mau asar mau maghrib ia iadah ulang kalau dia sholat sendirian. Ya, sholat sendirian, tiba-tiba ada jamaah lagi, berjamaah begitu. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, yu'idu, dia iadah ulang semuanya, mau sholat asar, mau sholat maghrib, ya, mau sholat yang lain semuanya iadah. Tapi kalau Imam Malik kecuali maghrib, kalau Imam Abu Hanifah kecuali maghrib dan sholat asar. Begitu. Mari kita lihat dalilnya. Dalilnya adalah riwayat Imam Ahmad, ya, Abu Daud dan Turmuzi. Hadis Basar bin Muhjan an abihi, dari bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, lahu, kepada seseorang, hina dakhalal masjid, ketika ia masuk masjid, walam yusolli ma'ahu, ia tidak sholat bersamanya. Jadi Rasulullah sholat berjamaah. Kemudian ada seseorang yang masuk masjid tapi dia nggak sholat. Kemudian kata Rasulullah, malah kalam tusalli ma'an nas, alasta birojulin muslim. Kata Rasul, kenapa kamu tidak sholat? Apakah kamu seorang muslim? Faqala bala ya Rasulullah. Iya, saya seorang muslim ya Rasulullah. Lakinni shallaitu fi ahli. Tapi saya sudah sholat di rumah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, iza ji'ta fasolli ma'an nas. Kalau kamu datang, walaupun sudah sholat, fasolli ma'an nas, maka sholatlah bersama manusia. Wa in kunta qad shollaita, walaupun kamu sudah sholat. Walaupun kamu sudah sholat. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau dia sholat sendirian, ya, kalau sholat sendirian kemudian tiba-tiba ada yang sholat setelahnya, sholat berjamaah, maka dia iadah ulang. Kemudian mereka berbeda pendapat, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sholatnya kan ada dua, ya, mereka kan sholat 2 kali. Ya, seseorang itu sholatnya 2 kali. Sholat yang pertama sendirian, sholat yang kedua adalah berjamaah, berarti kan 2 kali sholat. Kemudian mereka berbeda pendapat, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik mengatakan yang sunnah, yang wajib adalah yang pertama, yang sunnah adalah yang kedua. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang
Yang wajib adalah yang kedua, yang sunnah adalah yang pertama. Nah, itu tentang masalah sunnah wajibnya. Tapi itu istidlal, artinya ijtihad. Ijtihad. Tapi jelas kalau misalnya sholat sendiri, udah sholat sendirian, kemudian dia sholat berjamaah. Nah, ada yang sholat berjamaah, maka mereka bersepakat bahwasanya i'adah ulang, ikut dengan imam. Nah, kemudian nanti statusnya apakah dia sholatnya sunnah, apa sholatnya wajib. Nah, itu mereka berbeda di status sholat tersebut, begitu. Di status sholat tersebut. Sampai di sini paham ya, insyaallah. Ada diskusi tafadhol. Jadi tadi pertama temanya sholat berjamaah hukumnya. Ada yang jumhur sunnah muakkadah, tapi kalau menurut Imam Ahmad dan Ahlul Zahiriyah dia adalah wajib li uzrin, illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Kemudian yang tadi sholat kalau sendirian, kemudian ada lagi sholat yang tapi berjamaah, maka dia i'adah ulang. Artinya dia harus ulangi lagi, kemudian nanti statusnya apa? Apakah dia sunnah, apakah dia wajib? Itu ulama pun berbeda pendapat. Wa amma idza shalla fi jama'atin fahal yu'idu fi jama'atin ukhra. Kalau misalnya dia sudah sholat berjamaah, nah kita nih udah sholat berjamaah, apakah ada jamaah lain yang pengen sholat? Apakah kita i'adah ulang atau tidak? Fa aksarul fuqaha, jumhur ulama berpendapat annahu la yu'id, dia tidak di-i'adah, tidak harus, tidak ngulang. Ya karena kita sudah berjamaah. Beda kasusnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita sholatnya sendirian. Tapi kalau yang ini kita sholat sudah berjamaah, kemudian ada lagi sholat jamaah lainnya, maka menurut jumhur la yu'id, tidak di-i'adah, tidak harus kembali untuk sholat. Minhum Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i. Mereka adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian waqala al-Zahiriyah, sedangkan Imam Ahlul Zahiriyah seperti Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya yu'id, dia tetap i'adah ulang. Nah, tapi saya pikir yang rajih yang pertama ya, jumhur, karena dia sudah sholat berjamaah, sudah mendapatkan sholat berjamaah. Kenapa sebabnya? Ya itu tadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tusallu sholatan fi yaumin marrataini. Ada hadis, janganlah kamu sholat dalam satu hari itu sholatnya 2 kali. Sholat zuhur 2 kali. Nah, ini riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis ini pemahaman para ulama mengatakan bahwasanya jumhur ini tidak boleh 2 kali dia. Karena dia sudah sholat berjamaah, kemudian berjamaah lagi, tidak boleh. Begitu. Adapun yang tadi, dia beda kasusnya. Yang tadi dia sendirian sholatnya. Karena ada hadis yang tadi kan, ada hadis tentang Basrah tadi, Basar bin Muhjin tadi. Nah, kalau ini hadis ini, janganlah kamu sholat fi yaumin, dalam satu hari itu sholat zuhur 2 kali. 2 kali. Nah, itu yang dijadikan dalil. Nah, kemudian kalau menurut Zuhairiyah tetap dia harus i'adah ulang. Kenapa? Karena dia menggunakan dalil Basar tadi, Basar bin Muhjin. Artinya kalau misalnya Rasulullah nyuruh i'adah, ya i'adah juga begitu. I'adah. Sedangkan hadis Basar tadi ketika ia sholat, ya, tidak diberitahu begitu sholat apa dia. Nah, sehingga menurut Zahiriyah mengatakan dia tetap i'adah ulang. Nah, tapi sulit dilakukan ya, kalau kita sudah sholat i'adah lagi, nanti ada lagi. Nah, itu juga sulit menurut kalau kita lihat kondisinya juga sulit juga kalau diterapkan. Itu salah satu tema. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita lanjut, ada diskusi tafadhol tentang masalah imam. Aula bil imamah, siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam? Faqala Malik, Imam Malik berkata, ya ummul qaumu afqahuhum la aqra'uhum wa bihi qala Syafi'i. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang lebih utama untuk menjadi imam adalah yang lebih paham Islam, bukan yang bacaannya atau hafiz, yang lebih aqra'.
Tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, ya ummul qaum aqra'uhum. Yang berhak untuk menjadi imam adalah yang lebih qori, ya, lebih hafalannya bagus, kemudian lebih banyak hafalannya dan suaranya juga bagus dan lain sebagainya. Nah, itu mereka berbeda di situ saja. Sebenarnya mereka berbeda di hadis Nabi Muhammad SAW, mafhumnya. Dulu kan zaman Rasulullah SAW itu kan semuanya, ya, dia hafiz juga, dia qori juga, artinya dia banyak hafalan juga. Nah, di hadis riwayat Muslim, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Kata Rasulullah SAW, yang berhak menjadi imam adalah yang lebih qori, ya, lebih bacaannya lebih banyak. Li kitabillah. Fa in kanu fil qiraah, kalau bacaannya sama, ya artinya ya suaranya bagusnya sama, tajwidnya bagus, sama-sama bagus begitu. Kemudian hafiznya sama-sama hafiz. Fa'u'allimuhum bisunnah, maka yang lebih utama adalah yang lebih memahami hadis, yang lebih fikih begitu. Jadi selain hafal, dia juga mana yang lebih fikih. Jadi ada yang dua orang yang hafal, mana yang lebih diutamakan, dua orang ini yang lebih hafal juga, lebih fakih juga, lebih tahu agama juga. Fa'in kanu fi sunnah, kalau dia misalnya paham juga agamanya, paham juga qiraatnya bagus juga dua-duanya, fa'aqdahuhum hijratan, maka yang lebih utamakan adalah yang lebih senior. Ya berarti kalau misalnya dia umurnya 40, kemudian yang satu lagi umurnya 20, sama-sama hafiz, sama-sama pintar agamanya, yang umur 40 yang didahulukan. Yang umur 40, yang senior lah. Fa in kanu fil hijrah, kalau misalnya dia yang senior sama juga, sama-sama 40. Fa'aqdamuhum islaman, maka dia yang lebih utama adalah mana yang lebih pertama kali yang kenal Islam. Artinya yang Islamnya itu, ya misalnya kan kalau kita kadang-kadang ketika baru, ya masih kecil gitu, SMP atau SMA, kadang-kadang kita sekedar Islam biasa begitu ya. Artinya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak begitu. Nah, masih jahiliyah lah bahasanya begitu. Nah ini kalau sudah dua-duanya begini, sudah hafiz juga, kemudian qiraatnya bagus juga, yang lebih senior sama-sama 40 juga, maka mana yang paling duluan. Artinya kalau dia dari kecil, yang satu ini dari kecil, dari umur berapa? Dari umur 10 tahun, dari balik dia sudah hafiz Quran gitu, sudah luar biasa agamanya, ini dia yang pilih. Tetapi kalau misalnya masih juga sama, dia juga sama-sama dua-duanya senior juga, terus kemudian Islamnya juga bagus dari kecilnya, maka diserahkan kepada sultan, diserahkan kepada imam masjid, ya, yang punya kuasa di masjid. Ya udah kamu aja duluan. Berarti silakan yang duluan siapa? Karena sudah semuanya sudah kena semua gitu. Semuanya kena semua. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Nah, itu tentang masalah pilihan ketika yang berhak menjadi imam. Yang berhak menjadi imam. Kemudian yang selanjutnya, ikhtalafan nas fi imamati sobi. Imam anak kecil yang belum balik. Lam yablugh al-hilm idza kana qori'an, tapi dia orangnya hafiz. Umur 7 tahun kemudian dia hafal Quran gitu. Kemudian kita yang tua-tua begitu, yang umur 20, 30 begitu di belakang makmum. Apakah boleh atau tidak begitu. Tapi dia depannya anak kecil. Anak kecilnya umurnya belum balik, 7 tahun, tapi hafal Quran, suaranya bagus. Bisa bahasa Arab dan lain sebagainya begitu. Pokoknya tapi belum balik begitu. Fa'ajaza zalika qaumun. Maka sebagian mengatakan boleh. Tidak masalah. Kenapa? Karena ada hadis Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu adalah sobi. Sahabat Nabi Amr bin Salamah, dia anak kecil begitu. Annahu kana ya ummu qaumahu, ia mengimami kaumnya. Ia mengimami kaumnya. Nah, itu yang dijadikan dalil hadis Amr bin Salamah. Wa mana adzalika mutlaqan, sedangkan sebagian lagi mengatakan dilarang, tidak boleh sebelum balik, jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Wa ajaza qaumun fin nafli wa lam yujizu fil fardhah. Tapi sebagian ada yang membolehkan kalau di salat sunnah. Ya, salat sunnah apa nih misalnya? Yang ada jamaahnya, salat Id misalnya begitu. Dibolehkan yang anak kecil itu. Tapi walam yujizuhu fil fardhah, tidak dibolehkan kalau salat fardu. Kenapa sebabnya? Sababul khilaf, sebabnya adalah hal ya ummu ahadun
fi sholatin ghairi wajibatin alaihi man wajabat alaihi likhtilafi niyatil ma'mum wal imam. Apakah ketika si imam ini, kan imamnya belum balik, belum ada kewajiban sholat, sedangkan makmumnya ada kewajiban sholat, apakah sah atau tidak sholatnya? Begitu yang mereka dijadikan perbedaan pendapat gitu. Sah nggak sholatnya, begitu kan? Sedangkan yang satu belum balik, yang satu sudah balik. Bagi yang membolehkan tidak ada syaratnya, yang penting dia rukun-rukunnya oke. Ya, dari rukunnya bismillahnya oke, begitu. Nggak ada hubungannya dengan balik tidak balik, begitu. Ya dibuktikan dengan Amr bin Salamah tadi, begitu. Yang penting dia rukunnya kena, ininya kena semua, begitu. Assalamualaikumnya bagus, semua dari awal sampai bagus, begitu. Nah, tidak ada hubungannya dengan dia udah ada kewajiban atau belum, begitu. Nggak ada hubungannya. Tapi kalau menurut sebagian ulama mengatakan ada hubungannya, karena yang satu belum dikasih beban, belum dikasih taklif oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada kewajiban, yang satu lagi sudah ada kewajiban. Beda nanti kasusnya. Jadi beda antara imam dengan makmum. Nah, itu yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kalau saya pribadi sih ya, saya pribadi lihat fitnah dulu, lihat di sini fitnah. Kalau misalnya imam anak kecil itu menimbulkan fitnah, kan ada juga nanti makmum, kok dia sih yang imam, begitu. Mendingan cari yang lebih dewasa, yang sudah balik dan yang berilmu dan lain sebagainya, begitu. Kalau saya pribadi begitu, lebih arjahnya. Kecuali kalau semakmumnya semua nggak ada yang bisa, semua makhorijul hurufnya, tahsinnya nggak ada yang bagus juga, kecuali itu yang balik. Nah itu juga, itu bisa dipertimbangkan juga gitu. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan. Baik. Tema selanjutnya adalah ittafaqal jumhur ulama bersepakat ala anna sunnatal wahid al munfarid. Ketika kita sholat sendirian, kemudian imamnya, ya, misalnya seorang imam, kemudian ada makmumnya sendirian, maka makmumnya berada di sebelah kanan, an yaminil imam, di sebelah kanan. Li subuti zalika min hadis Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ada dalilnya, ya, hadis Ibnu Abbas yang populer ya, tentang masalah sholat berdua, yang satu imam, yang satu makmum, maka dia sholatnya di sebelah kanan. Wa annahum in kanu salasatan siwal imam, kalau juga tiga, imamnya satu, kemudian makmumnya ada tiga, maka mereka juga bersepakat makmumnya berada di belakang. Makmumnya berada di belakang. Wahtalafu idza kana isnaini au isnataini. Mereka hanya berselisih ketika makmumnya dua orang. Apakah makmumnya di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakang, atau di sebelah kanan semua, atau di sebelah kiri semua. Jadi kalau makmumnya sendirian, di sebelah kanan. Kalau makmumnya bertiga atau lebih, di belakang. Bagaimana kalau makmumnya berdua, begitu. Fadzahaba Malik wasy-Syafi'i. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, annahuma yakumani khalfal imam. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ia di belakang imam, berdua di belakang imam. Dia di belakang imam. Wa qala Abu Hanifah wa Dzahiriyah, sedangkan Imam Abu Hanifah dan ahlu Dzahiriyah mengatakan bal yakumul imamu bainahuma. Ya, ia berpendapat bahwasanya imam itu berada di antara keduanya. Nah, berarti yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Nah, coba kita lihat dalilnya ya. Saya pikir ini lebih arjah yang di belakang. Kita lihat dalilnya. Yang pertama adalah hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah. Hadis riwayat Bukhari. Qumtu, kata Jabir bin Abdullah, qumtu an yasari Rasulillah. Saya ketika Rasulullah menjadi imam, saya pernah jadi makmum sendirian. Posisi saya berada yasari Rasul, posisi saya berada di sebelah kiri Rasul. Fa akhadha biyadi fa adaroni
hatta aqamani an yamini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengambil tangan saya kemudian disuruh untuk pindah ke arah sebelah kanan. Jadi ini yang dijadikan hujah ya. Jadi Rasulullah SAW ketika jadi imam, ya imam gitu. Kemudian Jabir itu sendirian sholatnya adanya di sebelah kiri Rasul. Kemudian Rasulullah SAW fa'akhoza biyadai fa'adaroni hatta aqamani an yamini. Kemudian Rasulullah SAW menggiring saya dengan tangannya itu disuruh sebelah kanan. Summa ja'a. Kemudian datanglah Jabbar bin Sohr. Datang lagi seorang Jabbar bin Sohr. Fatawaddu'a, kemudian ia duduk. Kemudian ia bertawaddu, kemudian ia berwudu. Summa ja'a, kemudian ia datang. Summa qama an yasari Rasul. Kemudian ia berdiri di sebelah yasar, di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebelah sini. Fa'akhoza biyadina jami'an fadafa'na hatta kumna khalfahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami berdua untuk berpindah ke arah belakang. Nah, ini hadis Jabir bin Abdullah itu ya dulu dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah menunjukkan bahwasanya ketika sholat makmumnya berdua maka sholatnya di belakang. Nah, buktinya tadi ketika Jabir di sebelah kiri dipindahin di sebelah kanan. Ada lagi yang datang Jabbar as-Sokhor di sebelah kiri dipindahin disuruh di sebelah belakang. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh kalangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud. Annahu shalla bi al-qamah wal aswad faqama wasataha wa asnadahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Muslim juga ya. Annahu shalla, ia salat bi al-qamah dengan al-qamah dan aswad. Faqama bi wasatiha, dia datang di al-qamah dan aswad tadi di tengah-tengahnya. Salat yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Wa asnadahu ilan Nabi, dan hadis ini sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri begitu ya. Yang satu sebelah kiri. Akhirnya di sini disimpulkan qala Abu Umar, sebagian ulama berpendapat taba'duhum auqafahu. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini yang satu yang tadi Jabir Abdullah ini dia lebih asnad ya, sanadnya lebih kuat daripada hadis yang di bawahnya. Nah, itu akhirnya arahnya ke ilmu hadis begitu ya. Tapi satu lewat Bukhari, satu lewat Muslim gitu ya. Satu lewat Bukhari, satu lewat Muslim. Nah, itu yang menjadi perbedaan, apakah dua orang itu di belakang dua-duanya atau yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Wa amma sunnatul mar'ah an taqifa khalfar rajul awir rijal. Kalau perempuan, nah itu dia di belakang laki-laki. In kana hunalika rajulun siwal imam. Kalau dia ada laki-laki di belakang imam. Atau di belakang imam ada laki-laki. Jadi ini enggak ada perbedaan kalau misalnya perempuan dia sholatnya di belakang, posisinya di belakang makmumnya laki-laki. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah ketika dia sholatnya yang satu imam, yang satu makmumnya perempuan, misalnya istrinya begitu. Apakah di belakang atau di samping? Nah, itu kan. Kalau misalnya nih ada seseorang, misalnya imam, kemudian makmumnya laki-laki di belakang, berarti makmumnya. Nah, di belakangnya kan misalnya kalau misalnya dia makmumnya sendiri, berarti kan sebelah kanan. Maka perempuan tempatnya di belakang laki-laki, bukan bersebelahan dengan laki-laki yang makmum itu, bukan, tapi di belakangnya. Nah, itu begitu kalau misalnya ada makmumnya laki-laki. Itu sepakat. Ya misalnya kalau imamnya sendiri, kemudian makmumnya sendiri. Makmumnya kan di sebelah kanan. Jangan perempuannya ikut sebelah kanan juga. Nah, tidak, tapi dia ikut di belakang. Atau misalnya makmumnya berdua. Nah, maka dia ikut di belakang juga. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan adalah imam sendirian ya. Kemudian makmumnya nggak ada makmum kecuali perempuan itu.
Ya misalnya sama istrinya misalnya gitu. Sama istrinya. Posisinya di mana? Apakah di sebelah kanan atau sebelah belakang gitu. Nah, ini kita lihat ininya hadisnya, hadis Anas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi wa khalatihi. Qala fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ah khalafana. Nah, ini yang tadi ya hadis apa? Hadis yang tadi yang di belakang itu ya. Kemudian walladzi kharrajahu, kemudian yang perempuan di belakang itu. Nah, ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sofaftu ana wal yatimu warahu wal ajuzu fi waroatina. Nah, dia sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama dengan ininya apa jamaah belakang. Tidak disebutkan di sini ajuz saja. Ajuz itu artinya laki-laki perempuan tua, ajuzah. Dia di belakang. Ini yang dijadikan dalil oleh sholatnya di belakang. Tapi sholat yang di samping itu yang dijadikan dalil adalah disamakan, dikiaskan dengan laki-laki tadi, disiarkan dengan laki-laki. Ya, jadi kalau misalnya dia sendirian, makmumnya sendirian perempuan, tadi kan terjadi khilaf, apakah dia di belakang atau di samping. Kalau dia yang di belakang, dia dalilnya dalil ajuz tadi. Nabi Muhammad SAW sholat, kemudian di belakangnya adalah seorang wanita tua di belakang, begitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya di sholatnya di samping, nah itu dikiaskan dengan laki-laki ketika dia sendirian, maka dia sholatnya di samping, gitu. Sholatnya di samping. Tapi kalau saya pribadi, kalau seorang istri begitu, seorang istri tidak masalah juga sholat di sampingnya, artinya di sebelah kanan, gitu, sebelah kanan ini. Kecuali kalau ini yang berbeda adalah ketika bukan istri atau orang lain, artinya bukan mahram. Nah, saya berpendapat bahwasanya sholatnya di belakang. Ya, kami nggak tahu, misalnya kita lagi sholat berjamaah, lagi sholat sendirian, kemudian nanti masuknya adalah bolehkah seorang wanita berjamaah dengan imam sendirian, gitu kan? Nah, itu juga nanti babnya ke situ masuknya, babnya ke situ. Ya misalnya imamnya sendirian laki-laki, ya artinya dia lagi sholat sendirian, gitu. Kemudian nanti bagaimana cara mencoleknya atau bagaimana cara mengingatkannya? Dia pengen ikut. Kalau laki-laki gampang ya. Tinggal ditepok atau tinggal itu ijtihad juga, tinggal tepok begini atau tinggal di sampingnya sudah tahu ini bakal bermakmum. Tapi kalau perempuan bagaimana gitu. Kalau istrinya sih gampang gitu kan. Nah, kalau istrinya gampang sudah tahu dia istrinya di belakang. Kalau orang lain, itu juga kalau di fikih besar itu mereka berijtihad bahwasanya kalau yang bukan mahram dia tidak dianjurkan untuk berjamaah, kecuali kalau di belakangnya ada laki-laki lain. Misalnya kalau misalnya di belakangnya ada laki-laki lain, misalnya ini imam, ini laki-laki lain, berbaru bisa berjamaah di belakangnya. Tapi kalau dia hanya berdua, nah itu mereka berpendapat bahwasanya para ulama fikih itu berpendapat bahwasanya la yusra, tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Sholat apa? Sholat witir berjamaah sholat setelah. Oh, sholat witir di luar puasa, sholat berjamaah di habis isya gitu ya. Ya memang nanti masuk ke bab witir dan bab sholat qiyamul lail gitu ya. Jadi beda dengan Abu Bakar dan Umar gitu ya. Jadi kalau ada orang yang pengen qiyamul lail itu harus tidur dulu atau tidak tidur dulu, nah itu nanti masuknya ke situ. Kemudian ada yang masuk ke sholat witir ketika ba'da isya gitu, ba'da isya. Nanti ada sebenarnya di bab witir. Iya, sebenarnya nanti ada tapi di hadisnya sih tidak ada kata-kata lafaz jamaatan tidak ada kabar. Jadi nggak ada hadis tentang masalah di habis sholat isyanya ya. Nanti apakah nanti dikiaskan dengan witir ketika Ramadan? Nah, itu nanti ada yang mengkiaskan ke situ. Tapi nanti akan ketemu di bab witir. Akan ketemu di bab sholat witir, nanti ada di sini. Kemudian masalah selanjutnya adalah sholat sendirian di belakang saf, nggak ada dia sendirian di belakang. Ya semua penuh, tapi dia sendirian di belakang. Apakah sholatnya sah atau bagaimana begitu? Nah, ini yang akan kita bahas nih temanya. Ajma'al ulama berijma ala anna shaffal awal, shaf yang pertama ini muraggabun
Ngorogabun pi, sangat dianjurkan salat yang sop yang pertama. Wa kadzalika tarassus sufuf, kemudian sapnya lurus. Kemudian taswiyah lurus begitu sampai merapat pundak dengan pundak, kemudian kaki dengan kaki di riwayat Bukhari itu ya. Nah, itu merupakan bagian dari perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqtalafu, mereka berbeda pendapat idza shalla insanun, salat sendirian, khalfas shaf, di belakang shaf, dia sendirian salatnya wahdahu. Sendirian. Wal jumhur ulama mengatakan anna salatahu tajzi'u. Salatnya mengatakan sah. Jumhur mengatakan salatnya sah dia. Wa qala Ahmad bin Hanbal wa Abu Thawr wa Dhahiriyah wa jamaah salatuhu fasidah. Salatnya fasid, rusak salatnya. Tapi dia tidak menyebutkan tidak sah, tapi rusak saja. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Wabisah. La sholata liqaimin khalfas shaf. Tidak ada salat. Nah, di sini penafsirannya tidak sah salatnya atau tidak sempurna salatnya. Itu kalimatnya la sholata liqaimin khalfas shaf. Begitu. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Itu menurut pemahaman Imam Ahmad dan Abu Thawr dan Zahiriyah mengatakan sholatnya fasid, nggak ada lah itu gimana nafi? Jangan sholat di situ. Tunggu sampai sholatnya ada lagi jamaah. Kalau nggak ada juga nanti di kitab-kitab yang besar-besar itu ada juga ininya bahasannya itu. Ada juga bahasannya, tapi ijtihad juga. Wa kana Syafi'i yara anna hadza yu'aridu qiyamal ajuz wahdahu khalfas shaf fi hadis Anas. Sedangkan jumhur itu beristidlal, berdalil hadis Anas bahwasanya ada seorang orang tua di belakang sendirian sholatnya sendirian. Tetapi ketika sendirian tersebut Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan dia sholatnya sah atau tidak. Artinya sholat itu sah, dibiarkan saja begitu. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh jumhur. Jumhur. Kemudian yang terakhir ini tema yang jarang ditemukan ya, yaitu ketika dia ingin sholat kemudian dia iqomat Allahu Akbar gitu, kemudian dia buru-buru datang, apakah dia harus buru-buru atau tenang-tenang jalannya? Ya misalnya Allahu Akbar, dia masih sekitar 100 meter lah. Apakah dia harus buru-buru atau tenang saja begitu? Nah, di situ yang permasalahannya di situ. Faruya an Amr, diriwayatkan dari Amr Ibnu Mas'ud annahu kana yusri'unal masya idza sami'ul iqamah. Menurut pendapatnya sahabat Amr bin As, kemudian Ibnu Mas'ud, dia yusri'unal masya, dia harus mempercepat jalannya, cepat-cepat idza sami'ul iqamah, ketika mendengarkan iqamat. Kemudian diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit dan Abi Dzar dan sahabat lainnya, dia tidak cepat jalannya, tapi as-sa'ya tidak cepat, bal antu'ti shalah biwaqarin wa sakinatin. Dia biasa saja jalannya dengan hudu, dengan tenang, tidak terlalu cepat, enggak tergesa-gesa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, idza suwiba bis sholati fala ta'tuha wa antum tas'auna. Ketika kamu ingin diberikan ganjaran sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu jangan mendatangkan sholat kamu dalam keadaan tas'aun, dalam keadaan tergesa-gesa. Wa'tuha wa alaikum sakinah, dan hendaklah kamu datang dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang-tenang saja. Jangan terlalu terburu-buru. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh Zaid bin Sabit dan Abi Dzar dan sahabat-sahabat lainnya. Kalau misalnya sudah terdengar qomat, ya santai aja begitu ya. Jangan terlalu terburu-buru, toh kita akan dapat juga sholatnya. Tapi kalau menurut pendapatnya Amr bin As, Ibnu Mas'ud, dia buru-buru, as-sa'ya, bersegera untuk sholat begitu, untuk sholat. Dalil mereka adalah dalil umum, yaitu seperti wasari'u ila magfiratin, kemudian fastabiqul khairat dan lain sebagainya begitu. Dan lain sebagainya. Ada lagi? Sudah ya? Belum. Isa belum ya? Udah.
Sholat terputus maksudnya? Oh, sopnya terputus. Iya, nanti itu akan berada di bab sufufakum itu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merapatkan dan meluruskan sholat. Nah, itu kalimatnya fi'il amr. Sawu itu artinya apa? Artinya fi'il amr. Fi'il amr itu dalam bahasa itu lil wujub. Kemudian ada juga lin nadab begitu. Ada juga lin nadab. Nah, itu yang berpendapat bahwasanya wujub ya kita harus benar-benar harus benar-benar lurus, kemudian benar-benar rapat, serapat benar. Bahkan dalam fikih-fikih besar itu sampai-sampai harus di kanan sama teman-teman kita di sini. Biar rapat banget begitu. Kemudian ya pokoknya kita usahakan semua harus rapat. Itu di fikih besar begitu. Itu menandakan kenapa? Karena perintahnya bukan perintah khobar, tapi perintahnya fi'il amr. Sufufakum, kemudian fi'il amr yang lain. Bahkan ada ancaman, artinya ada ancaman lah ya, awaid. Kalau misalnya ada celah sedikit maka setan bisa masuk. Nah, begitu. Nah, itu yang dikendali. Tapi kalau misalnya apakah dia sah sholatnya, maksudnya sholatnya sah atau tidak, itu kalau saya pribadi ya, itu kalau dia masuknya sholatnya siapa yang sah itu kan maksudnya siapa yang sahnya? Di sampingnya atau semuanya? Itu nanti akan problemnya begitu. Misalnya ketika ada kosong di sini nggak ada yang mau maju-maju begitu. Nah, kemudian kalau di fikih besar itu yang belakang depan itu, yang belakang depan maju ke depan. Kalau dia memang tidak merasa diem aja begitu. Ini diem ya, akhirnya yang belakang yang maju ke depan mengisi saf yang kosong. Misalnya yang saf yang kosong ini orangnya misalnya buang batal wudunya, dia keluar kan kosong dia. Maka yang di belakang itu di kitab-kitab yang besar itu wajib alaihi an yuqaddim, dia wajib baginya untuk maju ke depan. Cuma kalau misalnya yang sampingnya kagak enggak kan, maka yang di belakang. Cuman kalau sama-sama enggak juga, nah itu kan posisinya begitu. Dia enggak juga di sini, akhirnya kosong sampai dengan terakhir kan. Di belakang ya sama-sama ya udah diem aja, belakang juga diem, di samping juga diem, di sini juga diem kan. Akhirnya kosong sampai akhir. Apakah itu bisa berpengaruh terhadap kesahan sholat? Saya pribadi mengatakan sahnya sholatnya sih tetap sah, tapi dia tidak sempurna, kurang sempurna sholatnya. Itu saja. Nanti kalau bahasan sab yang lurus nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Masih banyak tentang masalah itu. Taib itu ya, karena sudah isya ya, jadi jam 13 belum ya? Satu lagi temanya tentang sholatul qaimi khalfal qaid. Bagaimana hukumnya kalau misalnya sholat yang satu, sholatnya imamnya dalam keadaan duduk, kemudian makmumnya dalam keadaan berdiri, misalnya. Boleh enggak seperti itu? Annal ulama ittafaqu ala annahu laisa lis-sahih ay yusalli fardhon qa'idan idza kana munfaridan aw imaman. Ulama bersepakat ala annahu laisa lis-sahih, tidak boleh bagi orang yang sehat ay yusalli fardhon, dia sholat dalam keadaan duduk, enggak boleh. Ya kalau dalam keadaan duduk, kita lagi sehat, nggak sakit, kemudian kita sholatnya duduk, boleh nggak? Tidak boleh. Sholatnya harus dalam keadaan berdiri, kan begitu. Ya kita harus dalam keadaan berdiri, sepakat semua. Mau dia sendirian, mau dia menjadi imam. Mau dia sendirian, mau menjadi imam, dia harus apa? Harus berdiri, sholatnya nggak boleh duduk, begitu. Wahtalafu idza kana al-ma'mum sahihan. Dulu ulama berbeda pendapat ketika makmumnya sehat, seger begitu dan diri dia. Kemudian fasolla khalfa imamin marid, tapi imamnya itu sakit, nggak bisa berdiri imamnya. Maka imamnya yusolli qa'idan, imamnya sholatnya duduk begitu. Ala salasati aqwal, ada tiga pendapat, boleh nggak kira-kira begitu. Ya mungkin kalau misalnya ada yang lebih pintar sih nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, dia yang pintar itu ya yang sakit ya di belakang lah sholatnya. Ini masalahnya yang lain semua nggak ada yang bisa, tahsinnya nggak bagus semuanya misalnya. Akhirnya yang bagus itu adalah orang yang sakit itu. Akhirnya ya dia lah akhirnya yang maju duduk akhirnya sholatnya begitu. Nah, yang lain belakang berdiri. Boleh nggak seperti itu kan begitu? Nah, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Karena sudah isya
Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.